latar belakang, sejarah, dan regulasi zakat di Indonesia. Sejarah panjang pergerakan zakat di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam di Indonesia pada masa kerajaan Islam. Sebelum masa penjajahan Belanda sebelum abad ke-16, zakat telah dilaksanakan baik secara sukarela ataupun diwajibkan. Beberapa kerajaan seperti Kerajaan Islam Aceh, Kerajaan Banjar, zakat telah dikelola oleh kerajaan layaknya pajak. Pada masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priai pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Periode Orde Baru 1967 sampai 1998 pengembangan zakat dilaksanakan atas anjuran Presiden yang diutarakan dalam pidatonya saat memperingati Isra Mi'raj di Istana Negara 22 Oktober 1968. Setelah itu dibentuklah Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah di berbagai provinsi. Sebelum tahun 1999, pengelolaan zakat di setiap daerah atau provinsi bisa berbeda-beda, baik dari aspek lingkup hingga program dan institusinya. Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Zakat ini disebabkan oleh kurang lengkapnya lingkup pengaturan maupun kekurang kejelasan dan menariknya sistem yang diatur. Di antaranya, undang-undang ini belum mengatur tentang pengelolaan zakat secara integratif nasional, termasuk tata kelola organisasi pengelolaan zakat yang profesional. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat ini, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengelolaan zakat yang sempat diamandemenkan. Undang-undang ini memiliki beberapa perbaikan atau perubahan, yaitu yang pertama, koreksi terhadap pengertian dan definisi, misalnya cakupan mustahik. Yang kedua, arah adanya sentralisasi pengelolaan zakat di mana pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelola yang disebut Badan Amil Zakat Nasional, yaitu Basnas, dan amil swasta difungsikan sebagai kepanjangan tangan Basnas. Yang ketiga, adanya larangan dan sanksi individual atau pihak yang tidak berizin untuk mengelola zakat. Yang keempat, tata kelola zakat yang lebih detail. Baik, saya akan memaparkan materi kedua, yaitu pokok-pokok pemikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang pertama, kedudukan, tugas, dan fungsi Basnas. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang berkedudukan di ibu kota negara. Lembaga pemerintah non-struktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, atau bisa disebut pasal 1 dan pasal 2. Basnas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dari kegiatan pengelolaan zakat nasional atau
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua yaitu keanggotaan Basnas. Basnas terdiri dari 11 orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri, usulan menteri, dengan masa kerja 5 tahun dan dapat dipilih lagi 1 kali masa jabatan. Syarat anggota Basnas yaitu warga negara Indonesia, Islam, takwa dan berakhlak mulia, usia minimal 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan tidak pernah dipidana dengan minimal kurungan 5 tahun. Anggota Basnas sendiri terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Calon anggota Basnas ini unsur masyarakat dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh menteri dengan sistem tim seleksi harus memilih calon anggota sebanyak 2 kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada menteri. Ketiga yaitu organisasi dan tata cara kerja Basnas. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Basnas dibentuk unit pelaksana yang bukan dari pegawai negeri sipil yang diatur dalam peraturan menteri. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat daerah dibentuk Basnas provinsi oleh menteri atau usulan gubernur dan dipertimbangkan Basnas dan bertanggung jawab kepada Basnas dan pemerintah daerah provinsi. Kemudian diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Basnas kabupaten atau kota, dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian atas usulan bupati atau wali kota setelah mendapat pertimbangan Basnas dan bertanggung jawab terhadap Basnas provinsi dan pemerintah daerah. Keempat yaitu organisasi dan tata kerja sekretariat Basnas. Basnas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang membawahi maksimal 4 bagian jabatan fungsional. Sekretariat Basnas bertugas memberi dukungan teknis dan administrasi. Sekretariat Basnas dibina oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada menteri. Kelima yaitu lingkup kewenangan pengumpulan zakat. Basnas berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPS secara langsung. Pengumpulan melalui UPS dilakukan dengan cara membentuk UPS kepada lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional atau asing, perwakilan rakyat Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara atau lembaga asing, dan masjid negara dengan disaranai oleh Basnas provinsi. Keenam yaitu persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan LAS. Untuk membentuk Basnas, masyarakat dapat membentuk LAS dan mendapat izin dari menteri atau jabatan ditunjuk oleh menteri dengan syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial atau lembaga berbadan hukum. Terdapat rekomendasi dari Basnas memiliki pengawasan syariat, memiliki kemampuan teknis dan administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Ketujuh yaitu pembiayaan Basnas dan penggunaan hak amil. Biaya operasional Basnas dibebankan pada APBN dan hak amil. Besaran hak amil ditetapkan sesuai dengan aspek syariat Islam.
dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan telah dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh Basnas yang disahkan oleh Menteri. 8 yaitu laporan pertanggungjawaban Basnas dan LAS. Basnas Kabupaten wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas Provinsi dan Bupati atau Wali Kota setiap 6 bulan dan akhir tahun. Untuk Basnas Provinsi kepada Basnas dan Gubernur, sedangkan Basnas kepada Presiden melalui Menteri dan DPR dengan perbedaan waktu yaitu minimal 1 tahun sekali. Sedangkan LAS kepada Basnas dan pemerintah daerah, semua laporan pertanggungjawaban harus diaudit syariah dan keuangan oleh kementerian dengan bantuan akuntan publik. 9 yaitu sanksi administratif. Basnas atau LAS menerima sanksi apabila pertama tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap musaki. Kedua yaitu melakukan pendistribusian dan pendayugunaan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam. Ketiga yaitu melakukan pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan zakat oleh menteri atau usulan gubernur dan dipertimbangkan Basnas dan bertanggung jawab kepada Basnas dan pemerintah daerah provinsi. Kemudian diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Basnas kabupaten atau kota, dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian atas usulan bupati atau wali kota setelah mendapat pertimbangan Basnas dan bertanggung jawab terhadap Basnas provinsi dan pemerintah daerah. Keempat yaitu organisasi dan tata kerja sekretariat Basnas. Basnas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang membawahi maksimal 4 bagian jabatan fungsional. Sekretariat Basnas bertugas memberi dukungan teknis dan administrasi. Sekretariat Basnas dibina oleh dan dipertanggungjawab kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Menteri. Kelima yaitu lingkup kewenangan pengumpulan zakat. Basnas berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPS secara langsung. Pengumpulan melalui UPS dilakukan dengan cara membentuk UPS kepada lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional atau asing, perwakilan rakyat Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara atau lembaga asing, dan masjid negara dengan disaranai oleh Basnas provinsi. Yaitu persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan LAS. Untuk membentuk Basnas, masyarakat dapat membentuk LAS dan mendapat izin dari menteri atau jabatan ditunjuk oleh menteri dengan syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial atau lembaga berbadan hukum. Terdapat rekomendasi dari Basnas memiliki pengawasan syariat, memiliki kemampuan teknis dan administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Ketujuh yaitu pembiayaan Basnas dan penggunaan hak amil. Biaya operasional Basnas dibebankan pada APBN dan hak amil. Besaran hak amil ditetapkan sesuai dengan aspek syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan telah dicantumkan
dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh Basnas yang disahkan oleh Menteri. 8. Yaitu laporan pertanggungjawaban Basnas dan LAS. Basnas Kabupaten wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas Provinsi dan Bupati atau Wali Kota setiap 6 bulan dan akhir tahun. Untuk Basnas Provinsi kepada Basnas dan Gubernur, sedangkan Basnas kepada Presiden melalui Menteri dan DPR dengan perbedaan waktu yaitu minimal 1 tahun sekali. Sedangkan LAS kepada Basnas dan pemerintah daerah, semua laporan pertanggungjawaban harus diaudit syariah dan keuangan oleh kementerian dengan bantuan akuntan publik. 9. Yaitu sanksi administratif. Basnas atau LAS menerima sanksi apabila pertama, tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap musaki. Kedua, yaitu melakukan pendistribusian dan pendayugunaan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, yaitu melakukan pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan zakat. Baiklah, materi terakhir yaitu peraturan lain dalam pengelolaan zakat, yaitu zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Pemberian zakat kepada usia produktif dilihat dari potensi, fakir miskin terbagi menjadi 2 kategori. Pertama, fakir miskin yang sanggup bekerja, yaitu orang yang berada pada usia produktif dan memiliki kemampuan untuk berusaha. Kedua, fakir miskin yang tidak sanggup bekerja, yaitu orang yang tidak berada pada usia produktif atau tidak memiliki kemampuan berusaha, seperti anak-anak, orang jompo, lumpuh, orang yang sakit-sakitan, orang yang tidak sehat akalnya, dan lain-lain. Instrumen-instrumen zakat produktif berikut ini kami sampaikan beberapa instrumen zakat produktif. Perlu diingat bahwa instrumen-instrumen ini bukan bersifat final karena masih memungkinkan untuk dikembangkan selama masih berada dalam koridor ilmu ekonomi Islam. Penulisnya di sini penulis hanya menyebutkan instrumen mudarabah, murabahah, dan qardul hasan dengan asumsi bahwa ketiga instrumen inilah yang lebih sering dipergunakan. Yang pertama, mudarabah. Mudarabah berasal dari kata dar, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan dalam konteks ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kainnya dalam menjalankan usaha. Aplikasi dalam zakat produktif adalah anil bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan mustahik sebagai pengelola. Amil menyalurkan beberapa harta zakat kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal dalam suatu usaha. Jika ada persyaratan tertentu dalam akad mudarabah seperti jenis usaha, daerah usaha, objek usaha, dan sebagainya, maka disebut dengan mudarabah muqayyadah. Namun jika tidak ada persyaratan tersebut, maka disebut dengan mudarabah mustalaka. Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memilih kesepakatan tentang persentase keuntungan usaha. Misalnya 20% untuk amil dan 80% untuk mustahik.
Keuntungan tersebut harus dimasukkan dalam kas amil dan dapat disalurkan kembali kepada mustahik yang lain. Akan tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka hal itu ditanggung bersama. Artinya, pihak amil tidak boleh menuntut harta apapun termasuk modal dari mustahik dan mengalami kerugian dalam usaha. Yang kedua, murabaha. Murabaha adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Aplikasi murabaha dalam zakat produktif. Dalam sistem ini, pihak amil bertindak sebagai penjual, sedangkan mustahik bertindak sebagai pembeli. Pihak amil menjual sebuah produk kepada mustahik dengan pembayaran seukuran harga modal ditambah keuntungan yang disanggupi oleh mustahik berdasarkan kemampuannya. Misalnya, harga yang disanggupi oleh mustahik berdasarkan kemampuannya, misal harga modal sebuah mesin jahit sebesar 3 juta dan mustahik hanya sanggup memberi keuntungan sebesar 50.000. Berarti mustahik harus membayar sebuah mesin jahit seharga 3.050.000. Kemudian untuk memudahkan mustahik, pembayaran hendaknya dilakukan dengan sistem kredit yang lama waktunya disesuaikan dengan keadaan mustahik. Misalnya, dari dana yang harus dibayar tersebut, mustahik hanya mampu membayar angsuran 75.000 per bulan. Berarti mustahik dapat menyelesaikan pembayaran selama 3 tahun 4 bulan. Apabila amil tidak memiliki aset produk yang dibutuhkan oleh mustahik pada saat transaksi, maka amil bisa melakukan sistem murabaha kepada pemesan pembelian. Hal ini berarti pihak amil mengadakan produk semata-mata untuk memenuhi kebutuhan mustahik yang memesannya. Dan yang ketiga, Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Qardul Hasan merupakan fungsi sosial pada perbankan syariah di mana dananya diambil dari dana kebajikan. Al-Qardul Hasan adalah sebuah jawaban yang tepat untuk mengatasi dan sebagai sebuah solusi alternatif dari masalah utang yang menimpa saudara-saudara kita tersebut. Program Al-Qardul Hasan bersumber utama dari infak dan sedekah yang telah diberikan kepada Anda yang telah dititipkan harta yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang di sebagian harta yang kita miliki itu adalah terdapat hak orang lain yang membutuhkannya.